Selamat datang kembali di Ruang Dosen. Pada sesi pembelajaran kali ini, kita akan membedah sebuah fenomena psikologis dan kinesiologis yang luar biasa menarik, namun ironisnya sering sekali luput dari pengamatan visual kita sehari-hari. Kita akan mengeksplorasi secara mendalam konsep lower body honesty atau kejujuran absolut dari bagian bawah tubuh manusia. Siapkan diri Anda dan mari kita mulai penyelidikan ilmiah kita. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke ranah teoretis, saya ingin mengajak Anda merenungkan sebuah pertanyaan sederhana ini. Menurut Anda, bagian tubuh mana yang paling lihai dan pandai berbohong dalam sebuah interaksi sosial? Coba pikirkan sejenak. Mayoritas dari Anda secara instingtif tentu akan langsung menjawab, wajah kita. Dan secara empiris, hipotesis Anda tersebut sama sekali tidak salah. Mari kita bandingkan kedua elemen ini. Sejak fase kanak-kanak, kita memang sudah dilatih secara sosial untuk memanipulasi ekspresi wajah. Kita diajarkan bagaimana merangkai senyum yang sopan, meskipun secara internal, otak kita sedang memproses rasa sedih, marah, atau bahkan muak. Wajah adalah instrumen diplomasi utama manusia. Tetapi, mari kita tarik mundur ke perspektif biologi evolusioner. Berdasarkan literatur perilaku nonverbal modern, kaki kita itu dikendalikan secara langsung oleh sistem limbik otak, bagian otak yang merespon ancaman melalui insting fight or flight, lawan atau lari. Karena fungsi utama kaki adalah mobilitas kilat untuk menyelamatkan nyawa kita, mereka hampir tidak dibekali dengan mekanisme kamuflase sosial. Itulah mengapa, secara ilmiah, kaki adalah bagian tubuh manusia yang paling jujur. Untuk menstrukturkan pembahasan kita, ini adalah 5 poin pembelajaran yang akan kita lalui hari ini. Evolusi kejujuran bawah sadar, indikator arah intensi pikiran, analisis psikologis posisi duduk, klaim ruang dan teritorial, dan tentu saja kesimpulan beserta aplikasi praktisnya. Mari kita masuki bagian pertama, yaitu evolusi kejujuran bawah sadar. Coba refleksikan interaksi tatap muka Anda sehari-hari. Saat berdiskusi dengan seorang kolega, kemana arah pandangan Anda berpusat? Pasti pada area segitiga komunikasi, yakni mata, hidung, dan mulut lawan bicara. Sangat jarang kita menunduk memperhatikan kaki mereka, bukan? Hal ini secara evolusioner telah menciptakan sebuah titik buta. Otak kita sangat menyadari bahwa area kaki itu jarang sekali diawasi. Alhasil, otak mengalihkan hampir seluruh kapasitas kognitifnya untuk mengontrol wajah dan melepaskan kontrol sadar atas kaki kita. Efeknya, kaki bergerak bebas, murni tanpa pengawasan, dan membiarkan agenda emosional kita yang sesungguhnya bocor begitu saja. Pemahaman evolusioner tadi membawa kita pada bagian kedua dari materi kita, indikator arah intensi pikiran. Prinsip operasional dalam kinesiologi ini sangatlah tegas dan logis. Kaki cenderung mengarah ke tempat yang secara mental ingin dituju oleh pemiliknya. Ketika Anda sedang berinteraksi dan letak kedua ujung sepatu lawan bicara mengarah lurus kepada Anda, ini adalah data psikologis yang sangat positif. Artinya ada ketertarikan penuh, rasa nyaman dan dedikasi kognitif yang utuh. Tubuh dan pikiran mereka benar-benar sinkron bersama Anda di momen tersebut. Tapi, mari kita lihat kondisi kebalikannya. Sebuah fenomena yang kita sebut sebagai sinyal keluar, atau the exit sign. Bayangkan, Anda sedang berdiskusi, lawan bicara Anda menatap mata Anda, mengangguk setuju, dan tersenyum sempurna. Namun, jika Anda perhatikan bagian bawahnya, salah satu kaki mereka telah berputar dan mengarah lurus ke pintu keluar terdekat. Nah, inilah intensi sesungguhnya. Secara mental, mereka sudah berlari meninggalkan percakapan itu. Tubuh bagian atas menahan diri demi kesopanan, tapi sistem limbik memerintahkan kaki bersiap pergi. Entah karena mereka terlambat atau sekedar bosan. Indikator lain yang tidak kalah menarik adalah happy feet, di mana gerakan ini menentang gaya gravitasi bumi. Pernah melihat seseorang duduk santai tapi tiba-tiba ujung sepatunya atau jempol kakinya mengarah tajam ke atas? Ini bukan gerakan kinetik acak saudara-saudara. Gerakan ini adalah manifestasi fisik dari kegembiraan yang meluap-luap. Saat seseorang berusaha menyembunyikan rasa antusiasme tinggi demi terlihat profesional, emosi itu akan tetap bocor. Alam bawah sadar mereka secara harfiah sedang melompat kegirangan. Lantas, bagaimana jika situasinya statis? Mari kita beralih ke bagian ketiga, analisis psikologis posisi duduk. Di dalam ruang rapat direksi, sesi negosiasi, atau bahkan ruang perkuliahan, posisi duduk memberikan kita kumpulan data observasi yang krusial. Secara garis besar, ada 3 morfologi utama. Pertama, posisi duduk terbuka. Kaki menapak datar dengan jarak lutut wajar. Ini mengindikasikan rasa percaya diri dan stabilitas emosi. Kedua, posisi menyilang menjauh dari Anda. Secara spasial, orang ini sedang membangun barikade. Ini sinyal kuat dari sikap defensif atau ketidaksetujuan intelektual. Dan ketiga yang paling harus Anda waspadai adalah ankle lock. Pergelangan kaki terkunci erat, seringkali ditarik bersembunyi di bawah kursi.
Ini adalah indikasi klinis dari upaya menahan emosi negatif, menyembunyikan informasi, atau lonjakan kecemasan yang ekstrim. Sebagai seorang pendidik di tingkat universitas, fenomena ankle lock ini adalah sesuatu yang rutin saya lihat secara langsung. Saat mengawasi ujian akhir yang sulit, sangat mudah bagi saya memetakan tingkat stres di ruangan. Mahasiswa yang bingung secara refleks akan mengunci pergelangan kaki mereka erat-erat di bawah kursi, seolah membelenggu diri mereka secara psikologis. Respons defensif otomatis ini juga luar biasa umum kita temukan di ruang tunggu wawancara, di mana individu merasa rentan dan dihakimi. Berangkat dari situ, kita mengeksplorasi bagian keempat, klaim ruang dan teritorial. Terdapat korelasi saintifik yang sangat positif antara luas ruang lantai yang diklaim seseorang dengan status mental mereka. Ketika jarak kaki dilebarkan, seseorang menciptakan fondasi gravitasi yang luar biasa stabil. Layaknya insting hewan yang membesarkan postur saat menghadapi rival, berdiri dengan kaki melebar memproyeksikan otoritas yang solid dan dominan. Sebaliknya, tindakan merapatkan kaki rapat-rapat atau menyembunyikan telapak kaki adalah manuver fisik yang sangat submisif. Mentalitas yang mendasarinya sangat jelas, rasa minder, ketidakberdayaan, dan hasrat psikologis untuk tidak menarik perhatian sama sekali. Kini kita telah tiba pada sintesis dari seluruh pembahasan kita di bagian kelima, kesimpulan dan aplikasi praktis. Sebuah kerangka teori ilmiah tentu akan kehilangan esensinya bila tidak dapat diaplikasikan secara praktis. Jadi, jika ada satu postulat yang wajib Anda bawa pulang dari sesi pembelajaran kita hari ini, tanamkanlah kutipan ini kuat-kuat. Kaki cenderung mengarah kemana pikiran ingin pergi. Otak neokorteks Anda mungkin sangat ahli merangkai kata dan mempertahankan senyum kepalsuan. Namun sistem limbik Anda, pusat kejujuran biologis Anda, akan selalu meretas sistem keamanan sosial tersebut dan membocorkan intensi sejati Anda lewat kaki. Sebagai langkah validasi empiris dari teori kita hari ini, saya memberikan sebuah tantangan akademis kepada Anda. Bertindaklah sebagai analis perilaku pada interaksi tatap muka Anda berikutnya. Turunkan fokus Anda sejenak dan perhatikan arah posisi sepatu lawan bicara Anda. Tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya sedang dipikirkan orang ini di balik kata-katanya? Saya jamin Anda akan terperangah melihat betapa banyaknya kejujuran yang tersimpan di bawah meja. Akhir kata, silakan subscribe channel Ruang Dosen ini bila Anda senang dengan video pembelajaran seperti ini. Pastikan Anda mengaktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru dari kami. Dan tentu saja, klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk membantu menyebarkan ilmu pengetahuan dan pemikiran logis ke lebih banyak orang lain. Tetaplah menjadi pengamat sosial yang kritis dan sampai jumpa di ruang kelas virtual kita pada materi selanjutnya.